Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adam Saputra, NIM 24 10 20 10002. Di sini saya dari kelompok 1 untuk mata kuliah bahan-bahan listrik akan menjelaskan tentang karbon resistor atau tahanan karbon. Apa itu? Yang pertama di sini yaitu latar belakang, yaitu perkembangan teknologi elektronika memuat resistor menjadi komponen penting dalam setiap perangkat listrik. Fungsinya ialah untuk mengatur arus agar tidak merusak komponen lain. Dari berbagai jenis resistor, tahanan karbon paling banyak digunakan karena bentuknya sederhana, murah, dan mudah untuk dibuat. Nah, melalui pembahasan ini, kita dapat memahami peran tahanan karbon sebagai dasar penting dalam sistem kelistrikan dan pembelajaran elektronika. Nah, di sini kita akan membahas 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian dan prinsip kerja dari tahanan karbon. Yang kedua, apa saja bahan penyusun dan karakteristik utamanya. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari resistor karbon dibandingkan dengan jenis resistor yang lain. Tujuannya di sini adalah untuk memahami prinsip dasar resistor karbon sebagai komponen penting dalam sistem elektronika, menjelaskan struktur dan bahan penyusun tahanan karbon beserta fungsinya. Yang ketiga, menganalisis cara kerja resistor karbon berdasarkan hukum Ohm. Yang keempat, menjelaskan sistem kode warna sebagai cara untuk membaca nilai hambatan resistor. Dan yang kelima ialah membandingkan kelebihan, kekurangan, dan aplikasi resistor karbon dengan jenis resistor lainnya. Nah, kemudian apa sih pengertian resistor secara umum? Nah, resistor ialah komponen pasif yang berfungsi untuk membatasi arus listrik agar tidak berlebihan. Kerjanya mengikuti hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, yang artinya tegangan sebanding dengan arus dikalikan hambatan. Semakin besar hambatannya, maka semakin kecil arus yang lewat. Nilainya diukur dalam satuan ohm. Nah, kemudian apa sih pengertian dari tahanan karbon atau resistor karbon? Yaitu jenis resistor tetap yang dibuat dari campuran serbuk karbon dan bahan pengikat seperti resin ataupun keramik. Nilai hambatannya tergantung pada perbandingan jumlah karbon dengan bahan pengikatnya. Makin banyak karbon, maka hambatannya semakin kecil. Jenis ini termasuk ke dalam resistor klasik yang masih banyak digunakan karena harganya murah, bentuknya kecil, dan mudah untuk dibuat. Biasanya digunakan dalam pembelajaran dasar elektronika dan rangkaian sederhana. Kemudian apa saja sih struktur dari tahanan karbon? Nah, yang pertama ada batang karbon, yaitu bagian tengah-tengah dari resistor atau bagian utama. Kemudian batang karbon ini akan dikelilingi oleh bahan pengikat atau disebut binder. Nah, kemudian ujung dari batang ini akan ditutup oleh end cap. Nah, kemudian ada lead wire, yaitu sebagai kabel kaki-kaki resistor seperti ini. Nah, kemudian lapisan pelindung, yaitu lapisan untuk melindungi batang karbon dan pengikatnya agar terlihat rapi. Kemudian ada cincin warna yang menunjukkan nilai dan toleransi. Nah, cincin warna ini terdapat di
lapisan pelindung. Jadi habis lapisan pelindung kemudian dikasih cincin warna agar kita tahu nilai resistor tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih prinsip kerjanya? Tahanan karbon bekerja mengikuti hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Saat arus mengalir melalui batang karbon, sebagian energi listrik dihambat oleh materialnya, sehingga timbul tegangan di kedua ujung resistor. Hambatan ini mengatur besar arus yang lewat agar sesuai kebutuhan rangkaian. Kemudian sebagian energi yang dihambat berubah menjadi panas atau efek Joule. Sehingga setiap resistor memiliki batas daya tertentu seperti 1/4 watt atau setengah watt. Jika daya melebihi batas, resistor bisa panas berlebih ataupun bisa rusak. Nah, kemudian di sini ada gelang warna resistor, yaitu resistor karbon memiliki gelang warna yang menunjukkan nilai hambatan dan toleransinya. Setiap warna mewakili angka tertentu sehingga pengguna bisa mengetahui nilai resistor tanpa alat ukur. Umumnya terdiri dari 4 gelang, 2 digit angka, 1 pengali, dan 1 gelang toleransi. Di sini ada contoh sebuah resistor yang dimana gelang pertama warna coklat yang menunjukkan angka 1. Kemudian gelang nomor 2 berwarna hitam yang menunjukkan angka 0. Kemudian gelang ketiga berwarna oranye yang menunjukkan 10⁻³ atau 1000. Sehingga gelang warna yang kedua ini dijadikan 1 sehingga menghasilkan angka 10. Kemudian dikalikan dengan 1000 sehingga menjadi 10.000. Nah, kemudian toleransi resistor ini ialah kurang lebih 5%. Sehingga resistor ini memiliki nilai 10.000 ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Yang artinya nilai sebenarnya bisa sedikit lebih tinggi ataupun rendah dari 10.000 ohm, tergantung dengan toleransinya. Karena di sini toleransinya 5%, sehingga 10.000 ini 5% ke atas dan 5% ke bawah. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari tahanan karbon? Yang pertama ialah kelebihan. Kelebihan dari resistor karbon adalah harga yang sangat terjangkau, ukuran kecil dan ringan, tahan terhadap getaran dan benturan ringan, kemudian respon cepat terhadap perubahan arus. Nah, itu kelebihannya. Terus apa sih kekurangan dari tahanan karbon? Yang pertama, toleransinya besar, 5-20%. Kemudian kurang stabil terhadap suhu dan kelembapan. Kemudian menimbulkan noise atau dengung listrik. Kemudian yang terakhir, tidak cocok untuk daya besar karena bisa cepat panas bahkan terbakar jika arus yang lewat terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini ialah tahanan karbon mungkin terlihat sederhana, tapi punya peran besar dalam dunia elektronika. Tanpa resistor, arus listrik tak bisa dikendalikan dan rangkaian tidak akan berfungsi stabil. Meskipun sudah ada teknologi resistor modern, karbon tetap dipakai karena efisien dan mudah untuk dipahami. Nah, kemudian sarannya yaitu pelajari tidak hanya teori, tetapi juga dalam praktek secara langsung
untuk bisa membaca kode warna dan mengukur resistansinya. Nah, mungkin mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai tahanan karbon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.